Hai teman-teman, apa kabar semua? Kita akan membahas mengenai gimana sih caranya kita bisa memanfaatkan waktu secara semaksimal mungkin, produktif, bisa menghasilkan, bisa belajar, apapun itu untuk upskilling kita. Ya, nggak sabar, kita akan chit-chat. Hai Hai, Mbak Naomi. hai Mbak Putri. Mbak Putri Alhamdulillah. gimana nih menyambut era new normal? Aduh, new normal, deg-degan ya new normal ya. Maksudnya ada beberapa dari kita yang harus beraktivitas kembali seperti semula gitu, seperti datang ke kantor gitu ya, work from office. Dan ada beberapa dari kita yang masih bisa WFH. Ya deg-degan sih aku kalau ngeliat teman-teman aku yang harus datang ke kantor karena as we all know ya kalau berdasarkan statistik kan malahan lagi tinggi-tingginya ya. Kasus naik gitu, sehari bisa 1.600. Ya mixed feeling sih, maksudnya seneng karena bisa curi-curi waktu ketemu teman yang udah sekian lama nih, beberapa bulan nggak ketemu, tapi ada deg-degan juga gitu karena kan bagaimanapun virusnya tetap ada. Jadi ya mixed feeling, seneng iya tapi was-was juga iya, ya begitulah kurang lebih. Iya. Nah, pertama kali aktivitas keluar ketemu teman-teman pasti kayak pengen peluk tapi kayak harus jaga jarak. Iya bener, bahkan sampai sekarang aku belum ketemu yang ramean gitu nggak, jadi kayak masih perorangan itu juga kalau sempet gitu. Jadi emang bener-bener ya untungnya sih aku ada di lingkungan yang dimana kita sadar dengan social distancing dan kita masih mengaplikasikan itu gitu sih. Jadi ya curi-curi waktu juga sebenarnya. Iya. Tapi it's nice ya to see orang yang kita sayangi mereka dalam keadaan sehat-sehat ya. Jadi memang harus tetap social distancing. Skills yang Mbak Putri punya tuh kayaknya banyak banget, dari public speaking, kemudian self confidence-nya juga oke banget. Nah, kita tuh mau ngulik-ngulik itu. Jadi memang temanya adalah tentang muda berkarya. Walaupun di rumah aja, Mbak Putri tuh bisa tiba-tiba bikin satu video yang sempat viral ya. Nah, sebelum ngomong ke arah sana, topik yang sangat kita pengen diskusi banget nih. Nah, selama di rumah, kesibukannya apa aja sih Mbak Putri? Kita kuliah online, itu udah pasti yang nggak bisa datang ke offline kelasnya biasanya kan. Jadi kuliah online. Nah, pas waktu di awal tahun itu aku memang sudah meniatkan, oke, tahun 2020 aku mau mendalami dunia VO gitu. Jadi emang sebenarnya dengan viral kemarin juga aku juga nggak nyangka sebenarnya. Jadi ya alhamdulillah ada aja rezekinya. Tapi kesibukan selama pandemi itu kuliah online, terus ngerjain tesis juga tapi harus di rumah aja. Jadi ya kalau curhatan mahasiswa ya bahan-bahannya terbatas gitu, buku-bukunya susah dicari kayak gitu-gitu sih. Tapi memang as a student I was very productive untuk beberapa bulan pertama, tapi akhirnya karena jenuh jadi sempet kayak ya udah deh break dulu deh, bentar deh nggak ngerjain tesis daripada burn out ya. Benar. Jadi aku akhirnya ya bulan ini mau fokusin lagi ke tesis sih. Graduation seharusnya akhir tahun ini ya, tapi karena lagi pandemi mungkin seremoninya mungkin diundur katanya, tapi nggak tahu, belum ada informasi resmi. Mudah-mudahan sih bisa wisuda offline ya, nggak online gitu. Ini akan jadi history ya, dia akan jadi cerita nantinya untuk ke depan 5 atau 10 tahun lagi ke generasi selanjutnya ya. Jadi kalau ditanya tertariknya sejak kapan, dari 2014 ya, itu udah 6 tahun gak kerasa. Jadi memang selama kuliah aku hanya kayak ya omdo doang sih, jatuhnya omong doang. Aduh gue pengen deh belajar, pengen deh terjun, pengen deh ngerasain gimana sih dapat job as a voiceover gitu. Tapi memang selama 6 tahun terakhir itu aku bukan tidak pernah ya, tapi mungkin aku kurang gesit dalam mencari tahu dan mencari kesempatan. Jadi memang lebih memprioritaskan kuliah karena kan kemarin juga masih kuliah. Terus setelah kuliah aku fokus kerja kantoran. Jadi prioritasnya tuh shifting. Fokusnya shifting. Jadi akhirnya pas setelah aku resign tahun lalu, oke nih aku kan S2 doang gitu kan, jadi mahasiswa, waktu luangnya banyak banget. Kira-kira apa ya yang bisa aku sambi gitu. Jadi aku juga nggak mau buang waktu juga, nggak mau terlalu banyak main lah gitu. Ya sudah, aku mikir lagi, oke, kayaknya udah 6 tahun nih cuma ngomong doang pengen belajar VO gitu kan. Kayaknya udah waktunya deh 2020 aku beneran beli alat rekaman. Awalnya sih gitu, jadi memang prosesnya juga lama. Jadi nggak tiba-tiba jadi juga. Ya udah, alhamdulillah ternyata kan tahun ini ada aja jalannya.
Iya, emang udah pengen kan ya, cuman belum aja. Awal mulanya tuh tiba-tiba bisa muncul video viral itu gimana? Aku sempat pas denger kayak, wah jangan ini ya kali ya yang biasa untuk di maskapai tersebut gitu. Jadi itu kan ada hubungannya juga tuh Mbak sama interest aku udah 6 tahun tapi kok masih aja jalan di tempat gitu. Aku nggak ada progress nih dalam dunia VO. Akhirnya suatu hari aku kepo lah di Instagram, cari aja di hashtag voiceover Indonesia atau voiceover talent Indonesia kayak gitu-gitu. Ketemulah tiba-tiba akunnya Bimo Kusumo gitu, Bimoki, @Bimoki kan. Aku buka terus kayak wah ternyata orang ini nih suaranya dia nih yang ada di balik hampir semua iklan yang di TV gitu kan kayak sebagai orang yang masih awam nggak tahu apa-apa ngelihat akunnya beliau tuh kayak amazed banget dan akhirnya aku follow ternyata di follow balik sama Bimo. Itu juga aku kaget. Ya sudah akhirnya setelah di follow balik aku sih nggak pernah ngarepin beliau notice sama aku gitu, jadi nggak muluk-muluk juga lah. Sampai akhirnya suatu hari karena aku itu sudah sudah interested sejak lama. Aku suka iseng-iseng upload di Instastory, teman-teman aku suka ada yang request, "Put, bikin dong video ala-ala kayak lo gini sekarang nih, kayak ala-ala video safety announcement pesawat." Karena aku suka iseng kalau emang lagi ketemu teman-teman di kelas yang kayak gitu-gitu. Suka iseng dan mereka udah tahu, jadi teman-teman terdekat aku tuh udah tahu sebenarnya ini tuh udah lama banget tapi mereka juga gregetan aku tuh nggak pernah ngapain. Jadi aku you have your support system juga ya. Iya itu udah ada udah lama, jadi memang ya akuin juga support system yang kuat juga mempengaruhi sih. Ya udah akhirnya singkat cerita Bimo ngelihat Instastory aku yang aku lagi itu VO ala-ala, ya udah dia langsung ngajak kolaborasi konten, bikinlah video yang tiba-tiba viral. Ternyata aku juga nggak nyangka bakal viral. Itu berarti tercetus baru misalkan bikin konsep, oke yuk bikin video yang safe ini kan ya untuk announcement yang di salah satu maskapai tuh topiknya yang tercetus di awal gitu, langsung dibikin tiba-tiba langsung viral atau apa coba-coba dulu yang lain? Karena jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi memang Bimo pas waktu kontak aku dia nanya, "Put, kita videonya tentang apa nih? Mau tentang apa? Voice-overnya tentang apa?" Terus aku tanya, "Bang, apa mau kayak kemarin aja tapi maskapai yang lokal aja lah, Garuda Indonesia," aku bilang gitu. Karena pas waktu itu aku meragain maskapai luar. Terus aku bilang ke Bang Bimo, "Bang, Garuda Indonesia aja kali ya." Jadi Bang Bimo bahasa Indonesianya, aku bahasa Inggris, aku bilang gitu. Ya sudah lah, di-record kan, ternyata responnya luar biasa banget. Itu masing-masing di rumah ya? Di rumah, benar-benar di rumah. Aku belum pernah ketemu sama Bimo sama sekali. Wow, berarti Mbak Putri tuh memanfaatkan sosial medianya, terutama Instagram tuh dengan sangat baik ya. Jadi maksudnya kan nggak kepikiran nih untuk share di Instastory, ternyata itu bisa menjadi peluang di mana yang sampai membawa Mbak Putri sekarang. Jadi gimana cara kita bisa memanfaatkan media sosial kita dengan baik ya? Ya betul, dengan positif ya pastinya, karena kan memang ya tergantung dari kita masing-masing kan apa yang kita share ke ke publik gitu. Ya it can be positive, it can be negative. Ya I choose to be positive aja, share konten yang positif gitu. So, sangat inspirasi anak-anak muda. Kan kita nggak pernah kepikiran kan, oh ternyata di rumah kalau kita punya bakat bahasa itu mungkin nggak semua orang bisa punya bakat itu, dan Mbak Putri bisa memanfaatkan itu ya. Alhamdulillah, ternyata ada gunanya juga bahasa Inggris aku. Keren. Nah, ngomongin ini, kan terbaru ada iklannya yang Maybelline. Ini harusnya disponsorin nih ya. Namanya, tadi Mbak Putri mention gitu, ini juga. Nah, you sound like a Barbie. Sebenarnya sih itu aku agak deg-degan juga sih, karena aku pas waktu di approach sama produser studio, aku bilang, "Mbak, tapi aksen aku tuh British sebenarnya," aku bilang gitu. Memang maksudnya aslinya tuh British. Bisa sih Amerika, bisa aku coba, tapi nggak asli aja gitu, nggak otentik, aku bilang gitu kan. Jadi aku tetap kirim voice over sample namanya, aku kirim contoh skrip gitu. Ternyata Maybelline-nya mau, ya sudah aku coba iklan pertama pas waktu kemarin itu full English.
Terus ya udah aku ya nggak berharap banyak, tapi kayak aku selalu mikir ya Allah, kalau emang rezeki itu nggak akan kemana, nggak akan ketukar juga kalau memang rezeki kita kan. Ternyata dipanggil lagi nih untuk iklan kedua, alhamdulillah rezekinya masih ada ternyata. Dan pakai aksen Amerika aku yang aku kira nggak bagus. Maksudnya aku yakin banget di luar sana mungkin bahkan orang Indonesia asli bisa lebih bagus aksen Amerikanya gitu. Aku nggak ngerasa pede, tapi ternyata ada rezekinya di Maybelline. Iya, itu bagus. Mau coba keluar di comfort zone-nya Mbak Putri ya, dan memang bisa diterima dan hasilnya tuh juga bagus banget. Jadi bangga juga. Dan yang terakhir tuh ada versi bahasa Indonesia. Iya, aku sebagai warga negara Indonesia tuh bangga banget. The Maybelline New York. Iya. Itu bagus, semoga bisa ditayang di sana juga ya. Aduh, amin, amin. Iya, amin, memperkenalkan bahasa Indonesia kita ya.